Malaysia akhir tahun 1960-an hingga 1970-an. Jalanan Kuala Lumpur dipenuhi ketakutan. Perampokan bersenjata terjadi di mana-mana. Polisi memburu seorang pria muda yang namanya mulai menjadi legenda dunia kriminal. Namanya adalah Wong Swee Chin. Tapi orang-orang lebih mengenalnya dengan satu nama, Botak Chin. Sebagian orang menyebutnya monster kriminal. Sebagian lain menganggapnya seperti Robin Hood modern. Karena kabarnya ia sering membantu orang miskin. Namun di balik semua cerita itu, tersimpan kisah gelap tentang kekerasan, senjata api, pengkhianatan, dan akhir tragis seorang gangster paling terkenal di Malaysia. Botak Chin lahir di Kuala Lumpur pada 3 Maret 1951. Nama aslinya adalah Wong Swee Chin. Ia berasal dari keluarga miskin dengan banyak saudara. Ayahnya bekerja di perusahaan kereta api Malaysia, dan hidup mereka jauh dari kata mewah. Sejak kecil, Botak Chin hidup di lingkungan keras. Daerah Jalan Ipoh dan Sentul saat itu terkenal dengan aktivitas gangster jalanan. Ia sempat sekolah, tetapi berhenti saat masih remaja. Setelah keluar sekolah, ia bekerja sebagai penjual ikan di pasar. Namun hidupnya mulai berubah. Setelah ia bergaul dengan preman dan anggota geng lokal. Di usia muda, Botak Chin mulai tertarik pada dunia kriminal. Dan satu hal yang paling membuatnya terobsesi adalah senjata api. Saat berusia sekitar 18 tahun, Botak Chin mendapatkan pistol pertamanya, sebuah revolver kaliber kecil. Di mata remaja jalanan saat itu, senjata adalah simbol kekuatan. Dan sejak itulah hidupnya berubah total. Ia bergabung dengan geng kriminal bernama Gang 360. Tak lama kemudian, ia mulai ikut melakukan perampokan bersenjata. Anehnya, Botak Chin dikenal sangat berani. Ia tidak takut polisi, tidak takut mati, dan terkenal nekat saat melakukan aksi. Dalam 1 bulan di tahun 1969, ia disebut melakukan 8 perampokan sekaligus. Namun keberaniannya membuat polisi mulai memburunya. Akhirnya, ia tertangkap. Botak Chin dijatuhi hukuman penjara selama 7 tahun. Di dalam penjara, Botak Chin dikenal cerdas. Bahkan seorang dokter jiwa yang memeriksanya pernah menyebut dirinya sebagai jenius yang tersesat. Karena berkelakuan baik, hukumannya dipotong. Ia keluar lebih cepat, dan untuk sesaat, ia mencoba hidup normal. Ia sempat berdagang sayur, mencoba meninggalkan dunia kriminal, tapi masalahnya uang halal terasa terlalu lambat. Sedangkan dunia gangster memberinya uang, kekuasaan, dan rasa ditakuti orang lain. Akhirnya Botak Chin kembali ke dunia kriminal, dan kali ini ia jauh lebih berbahaya. Memasuki tahun 1970-an, nama Botak Chin mulai menjadi momok di Malaysia. Ia membentuk geng sendiri. Mereka merampok toko, tempat judi ilegal, hingga kendaraan pengangkut uang. Semua dilakukan dengan senjata api. Dan yang membuat polisi frustasi, Botak Chin sangat sulit ditangkap. Ia sering berpindah tempat, memiliki banyak koneksi jalanan. Bahkan beberapa orang disebut membantu menyembunyikannya. Menurut cerita yang beredar, Botak Chin kadang membagikan uang hasil rampokan kepada orang miskin. Karena itulah sebagian warga menyebutnya seperti Robin Hood Malaysia. Namun kenyataannya, ia tetap seorang kriminal bersenjata dan aksinya mulai semakin brutal. Nama Botak Chin akhirnya masuk daftar kriminal paling dicari di Malaysia. Polisi membentuk tim khusus untuk memburunya. Kejar-kejaran antara polisi dan geng Botak Chin berlangsung bertahun-tahun. Banyak baku tembak terjadi. Beberapa anggota gengnya tewas, namun Botak Chin selalu berhasil lolos. Karena itulah media mulai menjulukinya sebagai gangster beruntung. Bahkan mantan polisi Malaysia mengaku menangkap Botak Chin adalah salah satu operasi paling sulit saat itu. Tetapi semuanya berubah setelah satu kejadian fatal. Pada tahun 1975, Botak Chin diduga mencoba menyerang seorang petugas polisi senior. Aksi itu membuat pihak kepolisian murka, karena sebelumnya Botak Chin memang sudah dianggap ancaman besar. Namun menyerang aparat, itu berarti perang terbuka. Setelah kejadian itu, perburuan besar-besaran dimulai. Tim khusus dibentuk, polisi elit dikerahkan, dan satu tujuan mereka jelas, tangkap Botak Chin hidup atau mati.
Tanggal 16 Februari 1976, semuanya berakhir. Polisi akhirnya menemukan lokasi persembunyian Botakchin di sebuah tempat penggergajian kayu dekat Jalan Ipoh, Kuala Lumpur. Saat hendak ditangkap, terjadi baku tembak sengit. Peluru berterbangan, suasana kacau, dan untuk pertama kalinya, Botakchin tidak berhasil kabur. Ia tertembak dan berhasil ditangkap hidup-hidup. Penangkapannya langsung menjadi berita besar di Malaysia, karena selama bertahun-tahun, orang menganggap Botakchin seperti hantu, sulit ditemukan, sulit ditangkap, dan selalu lolos. Tapi hari itu, keberuntungannya habis. Setelah ditangkap, Botakchin diadili atas berbagai kejahatan bersenjata. Kasusnya menjadi perhatian nasional. Media terus memberitakan persidangannya. Sebagian masyarakat lega, sebagian lagi justru penasaran dengan sosoknya. Karena meskipun kriminal, Botakchin memiliki aura misterius, tenang, dingin, dan jarang menunjukkan rasa takut. Akhirnya, pengadilan menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Dan pada 11 Juni 1981, Botakchin dieksekusi gantung di penjara Pudu, Kuala Lumpur. Usianya saat meninggal baru 30 tahun. Sampai hari ini, nama Botakchin masih sering dibahas di Malaysia. Film, dokumenter, hingga cerita internet masih mengangkat kisah hidupnya. Karena ia bukan sekadar gangster biasa, ia adalah simbol era kriminal brutal Malaysia tahun 70-an. Banyak orang penasaran, bagaimana seorang anak miskin bisa berubah menjadi kriminal paling ditakuti. Dan kenapa, meskipun berbahaya, masih ada orang yang mengaguminya. Sebagian melihatnya sebagai penjahat, sebagian lain melihatnya sebagai produk dari lingkungan keras dan kemiskinan. Namun satu hal yang pasti, kisah Botakchin menunjukkan bagaimana dunia kriminal bisa menghancurkan hidup seseorang. Meskipun awalnya hanya dimulai dari pergaulan jalanan. Dari anak miskin di Kuala Lumpur menjadi gangster paling dicari di Malaysia. Kisah Botakchin adalah cerita tentang kekuasaan, uang, dan pilihan hidup yang salah. Ia pernah ditakuti seluruh kota, diburu polisi bertahun-tahun. Namanya menjadi legenda kriminal Asia Tenggara. Namun pada akhirnya, semua berakhir di tiang gantungan, dan sampai sekarang, nama Botakchin masih menjadi pengingat bahwa dunia kriminal mungkin terlihat penuh kekuasaan, tetapi hampir selalu berakhir tragis.